6. Mulai ya. Materinya senang dilema kali. Dah, nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang nih cuma Ustazah dengar nih ucapan salam yang kuat. Mana yang lain? Coba buka videonya semua nih. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 20 siswa. Mana yang lain ya? Dikit kali. Coba buka videonya Kak semua. Jihan Najwa, Anissa Nurul, Nazwa Jalila. Mana nih wajahnya? Farah Hilwa. Anggi mana Anggi? Farah Hilwa, Anggi. Nih yang jarang-jarang terlihat Ustazah. Mutia Kaisya. Ya, apa kabarnya Nana Ustazah? Sehat? Ya. Ya, kita pertama-tama kita ucapkan segala puji syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mana kita masih bisa ya melanjutkan pembelajaran kita walaupun masih kita tetap daring. Ya, kita masih harus terus bersyukur sama Allah kita masih bisa daring ya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan kita mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Ya anak-anak ustazah sekalian, mungkin ini untuk pertama kalinya di semester 2 kita mungkin sedikit bincang-bincang dulu ya. Karena materi kita untuk semester 2 ini materi kita sedikit. Kemudian untuk PJOK ya ini memang sekali lagi banyak praktek ya anak ustazah. Jadi untuk materi kita di semester 2 ini Ustazah jelaskan yang pertama materi kita itu adalah tentang senam ritmik. Yang kedua renang. Ya, materi selanjutnya nanti anak Ustazah ya kita bisa dilihat ya di buku. Jadi ini Ustazah sampaikan saja dulu. Ya. Sungguh memang dilema lah ya. Mungkin bagi Ustazah, bagi anak Ustazah juga ya materi kita yaitu senam ya dalam keadaan daring seperti ini. Jadi memang sungguh sulit ya sebenarnya ya, sulit ya untuk kita melakukan pembelajaran apalagi materinya itu senam. Betul-betul harus praktek sebenarnya ya. Nah, jadi jika kita bertatap muka tentunya ini kita praktekkan. Kita akan karang gerakan senam yang ya merupakan terdiri dari gerakan senam kebugaran jasmani ya. Tidak senam-senam yang aerobik seperti itu ya, bukan senam-senam yang bebas. Nah, seperti itu. Tapi karena daring seperti ini ya mungkin nggak banyak yang bisa nanti Ustazah sampaikan. Paling ya apa itu tujuan senam ya kan, ya apa manfaatnya. Nah, selebihnya di buku itu adalah teknik-teknik dalam melakukan senam. Nah, ya jadi memang sangat sulit sekali rasanya kita untuk melakukan praktek ya dalam sistem daring seperti ini. Hanya yang bisa tersampaikan itu adalah teori ya. Begitu juga dengan renang. Nah, tatap muka juga kalau kita renang itu juga kita nggak memungkinkan kondisi kalau kita berenang walaupun itu misalnya tatap muka ya, banyak pertimbangan
yang dilakukan, apalagi daring ya. Jadi setiap bab renang itu kita memang teori ya. Renang teori. Nah, adapun nanti materi setelah renang itu kalau tidak salah Ustazah itu ada materi tentang narkoba, pergaulan bebas. Nah, itu yang mungkin ya memang teori juga, tapi itu nanti berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat ya, kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Nah, itu berkembang ya, materinya berkembang, pergaulan sehat, pergaulan bebas, pergaulan tidak sehat, narkoba. Nah, itu dua bab terakhir ya, dua bab terakhir itu teori juga. Nah, itu memang nggak ada praktek ya, teori. Tapi itu materinya sungguh bagus ya, sebenarnya baik ya untuk dipelajari di kalangan usia remaja ya, masa-masa kalian. Kemudian materi kita tadi Ustazah bilang nggak banyak ya di semester ini ya, jadi Ustazah berharap anak-anak Ustazah ada ya perbaikan-perbaikannya. Jika di semester lalu banyak sekali yang tidak mengirimkan tugas ya, kiranya di semester ini anak-anak Ustazah lebih semangat lagi. Walaupun kita masih tetap daring, Ustazah berharap anak-anak Ustazah tetap semangat ya, apalagi kelas sudah SMA. Nanti nggak terasa udah naik kelas 11 ya kan. Daring gini kan nggak berasa ya. Cuma kalau nggak kita manfaatkan waktunya betul-betul untuk menuntut ilmu, ya kita seperti nggak dapat apa-apa, ya kan? Jadi bukan hanya pelajaran Ustazah, terutama pelajaran agama. Ya, Ustazah berharap anak-anak Ustazah sungguh-sungguh gitu. Ya. Kalau untuk pelajaran penjas ini kan pelajaran dunia, ya. Dan untuk di Ulunha sendiri ini pelajaran yang tidak sulit, mudah, dan seperti pelajaran ya semacam refreshing ya, membuat kalian lebih rileks dan bugar gitu kan, pelajaran penjas ini. Adapun pelajaran-pelajaran lain harus lebih serius lagi ya. Untuk pelajaran penjas kalian dengarkan, kalian ikuti, kalian kerjakan tugasnya, udah cukup ya. Adapun pelajaran agama, pelajaran lain memang lebih menguras pikiran. Kenapa? Karena harus menghafal ya kan, harus menghafal banyak, harus sungguh-sungguh, harus tekun. Daring nggak jadi alasan sebenarnya. Jadi 30 menit pelajaran agama itu disampaikan, itu harus betul-betul bisa kalian pahami. Harus ada yang melekat pelajaran agama. Ya. Karena itu bekal buat kalian. Ya. Bekal buat diri kalian sendiri ya. Kalau kalian jadi soleha, ya itu keberuntungan buat kalian, buat keluarga ya. Nah, jadi harus sungguh-sungguh ya dalam menuntut ilmu agama, karena belum tentu di sekolah-sekolah lain juga diajarkan sedalam itu pelajarannya. Walaupun waktunya sedikit, harus lebih serius ya. Jangan jadikan daring ini sebagai alasan kalian untuk ya tidak bersemangat, bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Manfaatkan ilmunya, bab akidah, tafsir, hadis, semuanya yang agama ya, penting sekali, yang belum tentu akan kalian dapatkan di sekolah-sekolah lain ya. Walaupun daring belum tentu ya, karena kan memang Ulunuha ini berbeda dengan sekolah yang lain. Kita beda dengan sekolah lain, tidak sama ya. Jadi sebuah keberuntungan bagi kalian bisa menuntut ilmu agama dengan baik ya, menuntut ilmu agama dalam di sini ya, apalagi yang dari SMP itu berkelanjutan terus di SMA insyaallah ya, sampai SMA kelas 12. Jadi tentu lebih mudah mungkin mengikuti. Tapi bagi anak-anak ustazah juga ya, jika sungguh-sungguh insyaallah bisa mengejar semua yang dulu mungkin dari SMP umum ya, atau SMP yang mungkin pelajaran agamanya ya tidak sama di Ulunuha, tapi jika sungguh-sungguh insyaallah dapat ya. Walaupun daring tidak menjadi alasan untuk kalian sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ya. Jadi jangan jadikan alasan, sungguh-sungguhlah ya, apalagi kelas sudah SMA ya. Siapa Anggi, Farah, ini yang ustazah agak jarang ya melihat ya, mungkin dari segi pengumpulan tugas juga Farah, Anggi ya mungkin agak lama-lama ngirim tugas, bahkan ujiannya mungkin ada yang telat-telat juga ya. Maulida ada di sini, Maulida mana suaranya nih? Maulida ada nggak? Anggi ada nggak?
nggak dengar saja suaranya. Konita ada. Sehat Konita? Konita? Nggak dengar suaranya. Farah Hilwa, mana suaranya Farah Hilwa? Farah Hilwa? Ada suaranya. Fatima Amatul Karim? Oh ada, ya ada. Ayu Dwi. Ya, ya anak-anak ustazah. Nah, ustazah untuk awal-awal ini hanya memberikan nasihat motivasi kepada anak-anak ustazah semua. Ya, mungkin tanpa kita pelajarin pun tentang renang ini, masuk ustazah tentang senam ini anak-anak ustazah ya mudah memahaminya ya, walaupun mungkin nggak ustazah jelaskan atau kita seandainya pun nggak kita bahas, anak-anak tentu paham ya, karena kan nggak ada sulitnya ini ya, insya Allah pelajaran penjas ini nggak ada sulitnya. Tentang bab ini ya, senam nggak ada sulitnya itu, karena kalaupun di buku itu hanya disampaikan tentang gerakan-gerakan saja ya, gerakan kaki, kepala, lengan, bahu ya, itu gerakannya, hitungan, ayunan, langkah, nah macam-macam ya. Di situ memang ada tekniknya, tapi insya Allah itu nggak sulit, dan kadang kita sering nggak berpatok ke itu ya, nggak berpatokan ke teori yang ada di buku. Bahkan ustazah kadang menyampaikan apa itu manfaatnya, apa itu tujuannya, kemudian kita langsung praktek mengarang suatu bentuk gerakan senam ya, bagaimana biar kita bugar, sehat ya dalam melakukan gerakan senam. Nah itu kalau kita tatap muka seperti itu ya, tapi karena ini daring ya mungkin teori ya anak-anak ustazah ya. Adapun gerakan senam, nah mungkin kalau yang dari SMP, 3 tahun SMP kita materinya sama semua ya, dari kelas 7 sampai kelas 10 sekarang materinya itu sama semua terus, tentu sudah banyak tahu ya tentang bentuk-bentuk gerakan senam kebugaran jasmani ya, dan itu nggak sulit juga untuk dipraktekkan ya. Jadi anak-anak ustazah semuanya ya, jadi sungguh-sungguh menuntut ilmu ya, walaupun sedikit ya yang bisa kalian dengarkan, tapi itu coba difahami, diamalkan ya, dan diulang-ulang. Jadi sebenarnya kunci kesuksesan belajar itu apa? Siapa yang tahu? Rajin merojaah, itu aja, nggak ada yang lain. Iya bener, mengulang, nggak ada yang lain. Rajin merojaah, nggak ada yang lain. Kalau kita nggak pernah membaca, nggak pernah mengulang, nggak pernah menghafal, bagaimana mau diasah ini pikiran kita? Sama kalian dengan menghafal Quran ya, menambah hafalan baru mudah, tapi untuk mengulang hafalan yang lama tidak mudah kan? Tapi disitulah dia kenikmatannya, perjuangannya, iya kan? Itulah dia sebenarnya ya, menambah sesuatu yang baru itu mudah, tapi untuk yang sudah paham, yang sudah dipelajari ya harus diulang-ulang biar paham. Seperti kata pepatah apa? Lancar kaji karena diulang ya. Kemudian otak kita juga terus diasah otak kita terus diasah ya. Jadi disitulah kita ya, kalau kalian mudah dalam menghafal pelajaran agama, insya Allah pelajaran lain akan ngikut. Yakinlah pelajaran yang lain itu akan ngikut, mudah bagi kalian. Yang penting kalian ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas, sabar ya. Jadi kalau mau pintar, mau sukses, jadi anak yang soleha, itu semua butuh ujian, butuh tantangan ya. Nggak ada orang malas-malasan, santai-santai bisa jadi pintar ya kan, bisa berilmu. Ada malas menghafal ya nggak bisa jadi orang yang berilmu ya. Semua butuh perjuangan. Hidup kita ini ya semuanya ujian Allah kasihkan. Begitu juga kalian, di masa kalian ini hanya apa? Belajar menuntut ilmu sungguh-sungguh untuk bekal kalian ya, apalagi kalian anak perempuan ya, harus lebih banyak ya belajar lagi ya untuk bekal kalian, terlebih lagi nanti jika berumah tangga ya, suatu saat akan punya anak juga. Jadi harus jadi wanita yang soleha
ya. Ya, anak-anak ustazah, itu nasihat dari ustazah ya. Jadi jangan jadikan daring ini sebagai alasan untuk malas-malas belajar, tidak. 30 menit yang dapat, apa yang dapat, harus paham, harus hafal. Ya, harus diingat terus sampai sampai mati kan, seperti itu kan, ilmu agama dibawa mati. Ya, bahkan itu bekal kita nanti di sana. Ya, nggak ada yang akan menolong kecuali amal kita dari apa yang sudah kalian tuntut selama menjadi seorang pelajar di sekolah Ulunuha, terutama pelajaran agama ya, anak ustazah. Nah, itu nasihat ustazah untuk kalian. Nah, untuk selanjutnya, nah ustazah mau tanya jawab nih sama anak ustazah. Ya, tentu kemarin soal penjasnya gimana? Pertanyaannya, ada pertanyaan bagaimana menurut Anda selama belajar penjas secara daring ya? Ada kok nggak salah pertanyaan seperti itu? Ada ya? Ada ya Zahra Arika? Ada ya? Ada kan? Nggak ada Zah. Ada nggak? Oh, berarti itu yang SMP kali ya. Oh, itu kemarin materinya sulit nggak? Pertanyaannya itu Ustadz yang buat, bukan Ustazah. Lebih ke agama. Iya, memang seharusnya seperti itu ya. Jadi makanya Ustazah bilang walaupun kita belajar pelajaran umum ya, kita tidak boleh lepas dari ilmu agama. Makanya Ustazah bilang pelajaran penjas ini, pelajaran Ustazah ini pelajaran yang gak sulit gitu ya, untuk kalian refreshing sebenarnya ya. Nah, di antara mata pelajaran yang lain memang butuh kerja keras, hafalan ya, harus daya ingat kita itu diasah terus ya, pemahaman kita. Nah, seperti itu. Tapi kita tidak lupa ya, jika kita sehat, nah maka kita bisa melakukan itu semua kan. Itu sehat itu berhubungan dengan olahraga juga kan, seperti itu. Nah, kaitannya seperti itu. Jika kita sehat ya, insya Allah kita bisa beribadah kan gitu kan, bisa beribadah, bisa belajar dengan sungguh-sungguh ya kan. Tapi kalau kita sakit, misalnya apa ya, pola makan kita nggak teratur, kemudian kita kurang gerak ya, akhirnya bawalah ya malas bergerak ya kan, nggak termotivasi badan. Jadi mau melakukan apa saja pun itu ya karena tidak biasa bergerak jadi malas kan gitu kan. Kemudian malas ya, makan pun jadi malas kan gitu. Nah, itu kan semua berhubungan dengan kesehatan jasmani. Nah, dan berkaitan juga dengan olahraga kan gitu kan. Jadi pendidikan jasmani olahraga ini semuanya berkaitan dengan ya kesehatan kita, jasmani kita, lahir batin kita. Jadi dengan itu kita bisa melakukan apa saja ya, melakukan apa saja termasuk aktivitas belajar kita ya kan. Makanya kenapa harus dipelajari pelajaran penjas ya, seperti itu ya, supaya anak-anak semuanya bisa mendapatkan pendidikan jasmani ya, untuk bisa melatih gerakan otot-otot yang ada pada tubuh kita. Nah, jadi manfaatnya banyak sekali ya. Anak-anak saja tentunya tahu manfaat mempelajari pelajaran penjas ini. Di antaranya apa? Ya, supaya yang pertama kita tentunya memahami bagaimana untuk ya dalam hal melatih gerakan ya, agar tubuh kita ini terbiasa bergerak dan tidak malas otot-ototnya. Tentu itu kan yang utama. Yang kedua, apalagi? Ya, banyak ya manfaatnya. Orang yang gemuk bisa jadi kurus ya, karena rajin berolahraga. Kemudian jadi tahu bagaimana cara mengatur pola makan, hidup sehat, seperti itu ya kan. Nah, jadi anak-anak ustazah, jadi semuanya itu bermanfaat ya. Jadi mempelajari pelajaran penjas ini bermanfaat, dan semua itu erat kaitannya dengan kesehatan, serta jika kita sehat kita bisa melakukan semua aktivitas yang kita ingin lakukan ya. Kuncinya sehat. Jadi sehat itu berharga ya, sehat itu mahal ya kan. Alia Kurota, sehat itu mahal ya. Jadi makanya Ustazah bilang walaupun daring kita teori-teori, Ustazah bilang praktekkan di rumah ya. Ariko senyum-senyum aja dia, keke. Ada yang lucu ya. Kalau kita daring, praktekkan di rumah walaupun daring ya. Ya, anak Ustazah gerakkan, praktekkan ya. Jadi nggak bosen gitu, nggak bosenin materinya itu, karena memang
Ustazah nggak bisa langsung tatap muka dengan kalian. Kalau tatap muka mungkin lebih asik lagi ya, lebih asik. Coba kak seperti ini, coba kak begini, coba kak praktekin begini. Lebih asik lagi gitu pelajaran kita. Tapi kondisinya seperti ini, jadi kita harus sabar, ikhlas. Dan apa yang bisa kita lakukan? Ya untuk setiap pelajaran ya kita lakukan gitu. Sebisa kita, ya. Kalau ditanya jenuh, mungkin semua siswa yang ada di Indonesia ini jenuh ya, bukan di Indonesia saja, seluruh dunia ya. Kalau ada sistem daring seperti ini jenuh, mau pelajaran apapun mungkin jenuh. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, ya untuk menuntut ilmu, ya, terutama ilmu agama ataupun ilmu umumnya, insya Allah akan dimudahkan saja itu, ya. Jadi yang rajin itu, ya tentunya lebih berhasil ya daripada yang nggak rajin. Tapi saja berharap di semester 2 ini kita juga akan jam efektif belajarnya itu nggak sebanyak di semester 1 ya anak ustazah. Makanya ustazah bilang di semester 2 ini lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi ya Farahilwa, Anggi, ya, Maulida, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih giat lagi, ya. Nah, ya, kita coba ke materi kita dulu sedikit ya. Mungkin ini hanya ringkasan sedikit saja. Nanti anak ustazah juga bisa lihat di buku ya. Atau ada yang mau ditanya? Anak ustazah? Nampak materinya? Materinya nampak? Enggak, Zah. Enggak ya. Ntar ya. Saja gulung dulu ke atas ya untuk materi senam ini. Bela diri. Senam. Apa sih Kak? Udah di sini loh materinya. Lupa kakak. Udah nampak ya? Lah kok jauh kali lagi gini, mana nih senam? Oh senam lantai. Uji senam lantai ya. Oh, ini kemarin kita terakhir materinya apa ini? Kebugaran jasmani ya. Coba lihat catatannya, Kak. Kebugaran jasmani, latihan kekuatan, latihan kelincahan. Nah, oh, berarti sebelum senam. Oh, tak ya. Senam di sini sebenarnya macam-macam ya, anak-anak ustazah. Ada senam aerobik, ya kan? Ada senam kebugaran jasmani, ada senam lantai. Nah, ini kita lihat dulu sini. Oh, ternyata di sini ada senam lantai. Ya, bab 6. Senam lantai. Nah, senam lantai ini juga bagian dari apa? Bagian dari kebugaran jasmani ya, anak-anak ustazah.
Seperti yang lalu ada yang mempraktekkan apa? Guling depan. Nah, guling depan itu bagian dari senam lantai. Ya, coba kita lihat di sini. Senam lantai merupakan alat pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ya, jadi judul besarnya adalah senam ya. Nanti di buku tetap dicatatkan ya nanti ya. Diringkaskan walaupun sedikit, tetap anak-anak ustazah meringkaskannya. Nah, di sini kita lihat ada peta konsep senam lantai ya. Kita sedikit aja ini ya, nanti kita lanjutkan di minggu depan ya. Peta konsep di sini ada senam lantai itu senam apa? Lompat kangkang, lompat jongkok. Nah, ini udah ya. Udah ya? Lupa saja. Udah belum? Coba lihat catatannya. Udah. Ingat ustazah. Lupa ingat deh ustazah. Udah dicatat senam lantai? Kayaknya belum lah. Kebugaran jasmani terakhir. Ya, kebugaran jasmani terakhir ya, Nak. Coba kita lihat. Senam lantai di sini ada lompat kangkang, lompat jongkok. Karena gini, materi dari SMP SMA itu sama. Ya, ingat ustazah, rata-rata semua sudah sampai pada kebugaran jasmani. Dan kebugaran jasmani kebugaran jasmani ya. Jikapun ada senam, nah senam di sini beda-beda dia. Kalau di sini di kelas 10 senam lantai itu dipelajari hanya 2 di sini pembagiannya, ada lompat kangkang dan lompat jongkok ya. Sementara di kelas yang lain senam lantai itu ya meliputi banyak jenis senam. Ya, termasuk guling depan, guling belakang, sikap lilin, handstand, ya kan? Itu termasuk jenis-jenis senam lantai dan itu semua disebutkan dalam pembelajarannya. Tapi di kelas 10 untuk senam lantai ini hanya 2 di sini kalau kita lihat di peta konsep ya. Nah, kita lihat di sini senam lantai itu ada lompat kangkang, lompat jongkok. Nanti saja insya Allah saja coba cari bentuk gerakan-gerakan senam lantai ya anak-anak ustazah. Kalaupun mungkin ini sudah, nggak apa-apa kita ulang ya. Karena materi kita di semester ini nggak banyak. Ini sudah sepertinya ya. Nah, di sini ada jenis-jenis senam artistik, senam ritmik, senam akrobatik, senam aerobik, senam trampolin, senam umum. Macam-macam senam ya. Ya udah ini. Jadi anak ustazah, karena kan di sini senam lantai itu hanya disebutkan ada 2 ya, tapi sebenarnya banyak ya, termasuk guling depan, guling belakang, apalagi kayang juga, kemudian sikap lilin juga, apalagi handstand ya, berdiri dengan tangan, apalagi lenting badan. Nah, ini dia senam ritmik ya. Apalagi Kak? Gerakan meroda. Iya, gerakan meroda, loncat harimau. Nah, banyak sekali jenis-jenis senam lantai ya. Nah, itu semuanya dilakukan di atas lantai ya. Bisa menggunakan matras juga. Nah, baik kita ulang itu jenis-jenis senam lantai ya. Jadi senam lantai itu apa? Senam yang dilakukan di atas lantai, bisa menggunakan alat berupa matras ya untuk membantu gerakan senam. Nah, sekarang kita masuk senam ritmik. Apa itu senam ritmik? Senam yang diiringi dengan musik. Nah, tapi kita nggak pernah mempraktekkan gerakan senam itu dengan musik. Kenapa? Karena musik itu haram, ya kan? Haram, sepakat semuanya. Tidak ada perbedaan ya para ulama, haram. Musik itu haramnya bukan dari Islam. Ya, tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan bahwa musik itu halal, haram ya. Nah, jadi makanya saja bilang ketika gerakan senam ini kita tatap muka, kita praktekkan ini, kita karang bentuk gerakan senam ya. Bisa memberikan ide, masing-masing siswa bisa memberikan ide tentang gerakan-gerakan senam yang berhubungan dengan gerak badan ya, gerak kepala, badan, tangan dan kaki. Nah, itu jika kita tatap muka. Tapi ini kita daring, kita lihat saja dulu bagaimana teorinya ya. Jadi manfaat senam ini
Ya, tentunya apa? Tujuan kita mempelajari senam ini ya untuk mengetahui ya gerakan-gerakan yang bisa menambah kebugaran tubuh kita. Nah, itu ya tujuan senam. Ya. Nah, anak-anak saja bisa lihat di sini ya materi dalam ritmik. Nah, di sini ada tepukan. Nah, ada yang pakai tepuk tangan ya kan. Nah, kita nggak pakai seperti itu. Jadi memang sedikit sekali lah ini untuk senam irama ya. Karena semuanya di sini bentuknya adalah praktek, teknik-teknik yang dijabarkan di sini. Ya, jadi setidaknya anak ustazah tahu apa itu senam ritmik ya. Dan selebihnya anak ustazah juga bisa di rumah mengarang gerakan senam tersebut ya, bisa mengarang sendiri gerakan senam yang bagaimana rutin bisa nanti anak ustazah lakukan setiap harinya ya, nggak perlu lama-lama ya, sekitar 10 menit ya, gerakan sungguh-sungguh yang bisa anak ustazah lakukan di rumah, karang sendiri juga bisa ya. Jadi anak ustazah bisa berpikir, oh gimana ya setiap hari ya biar bisa melakukan senam, biar sehat, biar bugar. Nah seperti itu kan. Ya, baik anak-anak ustazah, ini ada di sini pengertiannya ya. Sedikit sekali tentunya, sedikit sekali untuk senam ini. Nanti kita lanjutkan di minggu depan ya. Materi selanjutnya itu renang juga nanti teori ya. Nanti anak-anak ustazah bisa baca ya di buku elektroniknya ya. Waktu kita sudah habis. Ya, senam yang diiringi dengan irama. Ya. Itu pengertiannya saja, tapi tidak untuk dilakukan ya, senam pakai musik ya. Jadi senamnya buat karangan gerakan sendiri di rumah untuk bisa menambah aktivitas di rumah ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan